Secret lovers, rasa-rasanya semua pada tahu kalau yang namanya pempek itu dari Palembang, Sumatera Selatan. Tapi nggak semua tahu kalau daerah Sumatera bagian selatan seperti Lampung juga familiar dengan makanan berbahan tepung sagu atau tapioka ini. Yap, sebagai daerah yang berdekatan dengan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung juga punya pempek. Secara tampilan sih kelihatannya sama ya, terus apa bedanya dong? Kalau rasa kayaknya lebih gurih yang Lampung. Cuman nggak terlalu jauh banget atau nggak terlalu signifikan. Terus kalau untuk Palembang tuh agak bantet. Kalau dari pempek Lampung itu kebanyakan pakai ikan tenggiri, ikan laut. Kalau pempek dari Palembang itu dari ikan air tawar ya. Dari rasanya juga ya berbeda. Di kawasan Pasar Gudang Lelang, Kota Bandar Lampung, ada salah satu penjual pempek yang selalu diserbu pengunjung setiap sore. Jelas saja karena pempek di sini dijual dengan harga Rp1.000. Mulai dari pempek lenjer, adaan, kulit, telur hingga otak-otak sekalipun ada di sini. Nah, Secret lovers, kalau pempek Palembang biasanya menggunakan ikan gabus, kalau di sini ikan yang digunakan adalah ekor kuning. Alasannya, daerah Palembang lebih didominasi perairan tawar, sedangkan Lampung lebih dekat dengan laut. Perbedaan geografis ini turut membedakan bahan baku pembuatan pempek. Karena ikan ekor kuning itu bagus ikannya. Kalau buat pempek enak, kenyal. Ya kadang-kadang dicampur kalau misalnya ekor kuning ini campur ikan jolot. Ikan ekor kuning yang digunakan adalah yang sudah digiling halus. Mudah ditemukan di perairan Lampung, ikan ini sering dijadikan bahan utama pempek rumahan atau yang dijual di pasar. Selain dagingnya yang padat dan berserat halus, ekor kuning disukai masyarakat Lampung karena cita rasa ikan yang dinilai lebih kuat, sehingga pempeknya nanti juga beraroma kuat yang khas. Untuk membuat adonan pempek murah meriah, takaran tepung sagu dan daging ikannya adalah 1:1. Teknik penggorengan pempek di sini ada bermacam-macam. Salah satunya menggoreng pempek kulit harus paling terakhir karena membuat minyak berubah kehitaman. Sedangkan menggoreng pempek telur harus paling pertama ketika kondisi minyak masih baru agar hasilnya tampak putih bersih. Oh iya, soal waktu tak butuh waktu lama untuk menggoreng pempek ya Secret lovers. Asalkan sudah mekar dan mengambang di permukaan minyak, tandanya sudah matang. Iya, pakai sagu juga nanti diaduk pakai sagu. Biar ini apa ya, kalau agak-agak kriuk itu. Iya, lebih renyah. Makanya kalau udah mateng diaduk sama sagu tani. Jadi matangnya bagus, putih. Makanya agak enak kriuk-kriuk. Ada tipe pempek yang harus digoreng dengan minyak sangat panas seperti pempek isi telur dan keju. Tujuannya agar cepat matang merata ke dalam. Sedangkan jenis pempek adaan dan lenjer harus menggunakan api sedang karena memiliki adonan yang lebih tebal. Uniknya, Ratini memiliki kebiasaan menggoreng pempek setengah matang dulu agar nanti saat ada pembeli, pempek digoreng lagi untuk yang kedua kalinya. Kalau goreng adaan itu nggak boleh panas banget. Iya, nanti yang ada mutung terus nggak matang tengahnya, nanti jelek hitam. Jadi minyak apa sih itu bahasa kotanya itu, bahasa Indonesia itu harus minyak apa ya kalau nggak panas nggak dingin. Tak hanya pempek murah meriah, di Lampung juga ada pempek premium. Ya, sebutan ini muncul karena satu pempek dihargai Rp8.000. Lokasinya ada di Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Variasi menunya lebih lengkap, ada lenggang, tekwan, dan model, sama seperti jenis-jenis makanan yang merupakan turunan dari pempek Palembang. Ikan yang digunakan untuk pempek premium adalah ikan tenggiri yang berasal dari laut sekitar Lampung. Takaran ikannya pun lebih banyak daripada tepung, yaitu 1 kg ikan dicampur dengan 800 gram tepung. Kelebihan ikan tenggiri ini dia putih, terus juga rasanya juga lebih enak daripada ikan yang lain, Kak. Lebih bersih.
Salah satu rahasia pempek premium Lampung ini, adonan pempek juga ditambahkan sedikit tepung beras agar hasilnya bisa mengembang dan tidak keras. Khusus pempek kulit ikan tetap menggunakan sedikit campuran daging tenggiri agar hasilnya tidak begitu hitam dan lebih menarik di mata pembeli. Durasi mengaduk adonan ternyata jadi salah satu rahasia kesuksesan membuat pempek. Hanya sekitar 10 hingga 15 menit. Soalnya kalau terlalu lama justru hasilnya tidak bagus. Kalau dia kalis itu dia dari ikan, sagu sama air dia udah nyatu, itu berarti udah stop. Dia kalau kelamaan diaduk terus dia bakalan keras. Nah, rupanya pembuatan pempek kapal selam jauh lebih sulit daripada adaan, lenjer, ataupun kulit. Karena menggunakan isian cair, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya tidak gagal. Nah, kalau untuk pempek telur ya Kak ya, atau selam kecil biar nggak bocor, kita untuk cetaknya jangan terlalu tipis, cukup segini aja. Dan untuk isian telurnya, kita juga jangan terlalu penuh, cukup setengah saja. Setelah dibentuk, pempek kapal selam harus langsung dimasukkan ke dalam air panas. Uniknya di sini, teknik perebusan pempek berbeda dengan di tempat lain. Panci harus diberi kain agar pempek tidak jatuh ke dasar panci dan menyebabkan lengket atau gosong. Ya, kita harus panas, nggak harus mendidih tapi panas. Biar nggak pecah Kak. Karena kan di dalamnya kita telurnya kan ini ya Kak, masih basah atau belum mateng. Jadi biar langsung kena air panas, jadi matang. Tak hanya kapal selam, pempek lenjer juga harus direbus terlebih dulu. Nah, soal menggoreng pempek nih Seafood Lovers, ternyata hanya butuh waktu sekitar 5-10 menit saja loh. Tapi proses ini pun bisa disesuaikan dengan permintaan konsumen, ingin pempek yang digoreng kering atau tidak. Namun untuk rasa 11-12 dengan pempek Palembang yang menggunakan ikan tenggiri. Oh iya, untuk pembuatan cuko cocolan pempek agak berbeda itu biasa ya. Bahkan di Palembang sendiri tidak semua cuko dibuat dengan cara yang sama. Tapi banyak yang bilang cita rasa cuko Lampung lebih pedas dan asin ketimbang cuko Palembang yang lebih manis, sedikit asam dan pedas. Katanya sih karena menyesuaikan lidah masyarakat setempat. Kebetulan pengolahan cuko di sini menggunakan cara gula merah dan gula pasir yang direbus secara bersamaan hingga mendidih. Sedangkan cabai rawit hijau dan bawang putih halus tidak boleh dimasak bersamaan. Alasannya nanti bisa mengurangi rasa pedas cuko. Keberadaan pempek ikut menghidupkan pasar ikan di Bandar Lampung seperti pasar gudang lelang Teluk Betung. Mulai dari penjual ikan, tukang file, hingga tukang giling hidup berdampingan di sini. Hampir semuanya melayani kebutuhan yang sama, yaitu bahan baku pembuatan pempek. Ikan ekor kuning dengan berat 1 kg hanya menghasilkan daging 500 gram saja. Sedangkan ikan tenggiri bisa menghasilkan sekitar 600 gram daging saat dikerok. Setiap hari ada 5 hingga 10 pembeli yang datang. Setidaknya satu orang paling sedikit membeli 5 kg daging ikan. Iya, itu kalau lagi rame kan, kalau ruko-ruko lagi rame, memang seringnya 15 kilo sampai 10 kilo. Kehadiran pempek sebagai komoditas kuliner di Lampung mengalami lonjakan pesat mulai dekade 90-an. Tak hanya Lampung, pempek juga ada di wilayah Sumatera bagian selatan lain seperti Jambi, Bengkulu, sampai Bangka Belitung. Penyebaran ini disebabkan antara lain migrasi masyarakat Palembang. Banyak warga asal Palembang yang merantau dan menetap di provinsi tetangga lalu membuka usaha kuliner pempek sehingga menjadi makanan yang populer di daerah barunya. Sementara masyarakat lokal seperti Lampung mengadopsi resep pempek dan mempopulerkan versinya sendiri dengan dominasi bahan ikan laut seperti tenggiri atau kakap.